Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama Bapak Yoga Priyatama. Nah, biasa dipanggil itu Bapak Yoga. Mata pelajaran yang diambil itu matematika. Alamat Jalan SM 57, RT 5, RW 6, nomor 30, Kedaya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bila ada yang ingin menghubungi, ini Bapak cantumkan juga nomor handphonenya 0838 3388 3300. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk peraturan belajar matematika, yang pertama itu ada jangan lupa selalu berdoa sebelum mulai belajar. Lalu jangan lupa makan sebelum belajar dan siapkan minum saat belajar. Lalu lanjutkan belajar, jangan terpaksa, niatkan untuk diri sendiri. Setelah selesai belajar, jangan lupa berdoa. Nah, untuk KKM matematika itu sendiri adalah 75 ya. Nah, ini adalah lanjutan dari bab keempat, yaitu transformasi geometri. Kemarin kita telah belajar yaitu tentang refleksi dan translasi. Nah, sekarang kita akan lanjut nih, materi rotasi dan dilatasi. Rotasi dan dilatasi. Apa sih rotasi? Rotasi itu adalah perputaran. Nah, yang kedua itu ada dilatasi. Dilatasi itu adalah perbesaran atau membuat lebih kecil lagi. Oke. Yang pertama ada rotasi atau perputaran. Nah, jadi rotasi benda ini bisa dicontohkan seperti gambar yang ada di samping, yaitu gambar roda dan jari-jari sepedanya. Nah, ini akan seperti perputarannya. Jadi mana yang diputar searah jarum jam, lalu yang kedua itu gambar B adalah mana yang diputar berlawanan arah jarum jamnya. Jadi untuk yang gambar B ini adalah searah jarum jamnya. Nah, untuk yang C adalah berlawanan jarum jam. Oke. Yang kedua ini adalah merotasi. Contohnya adalah merotasi puzzle. Coba kamu amati puzzle di samping ini. Nah, lalu tariklah garis lurus dari titik P ke arah pusat puzzle tersebut. Rotasikan puzzle tersebut 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P. Lalu puzzle mana yang menjadi hasil rotasinya? Yang pertama, jika puzzle tersebut dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik P, puzzle mana yang menjadi bayangan hasil rotasinya? Lalu yang kedua ada, jika puzzle tersebut dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik P, puzzle mana yang menjadi bayangan hasil rotasinya? Lalu bagaimana jika puzzle tersebut dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jam dengan pusat rotasi titik P? Puzzle mana yang menjadi bayangan hasil rotasinya? Apakah hasilnya sama? Yang terakhir, apakah pilihan D merupakan hasil rotasi dari puzzle awal? Jika tidak, jenis transformasi apakah yang ditunjukkan oleh pilihan D terhadap puzzle awal? Oke. Lanjut. Tentukan bayangan jika segitiga JKL dengan titik koordinat itu adalah J 1,2, K 4,2, dan L 1,-3. Pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik I-nya. Jadi ini materi 1.3 rotasi titik pada bidang koordinat yang menggambar bayangan rotasi segitiga. Oke, bisa dilihat pada gambar. Jadi segitiga JKL ini digambarkan dengan garis berwarna merah. Lalu bayangannya menjadi garis berwarna biru. Oke, lanjut. Ini juga sama jika di rotasi titik pada bidang koordinat menggambar bayangan rotasi pada bangun trapesiumnya. Oke, bisa dilihat. Oke, dilanjut. Nah, untuk yang pertama, ini ada rotasi. Jadi rotasi itu adalah perputaran yang merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap tersebut dinamakan titik pusat rotasi. Secara umum, hasil rotasi pada bidang koordinat dengan pusat 0, pusat O 0,0.
dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk sudut rotasinya adalah 90 derajat atau negatif 270 derajat, koordinat semulanya itu adalah x, y. Sehingga hasil rotasinya itu adalah negatif y, x. Untuk sudut rotasi 180 derajat atau negatif 180 derajat yang koordinat semulanya adalah x, y, hasil rotasinya adalah tetap min x, y. Lalu yang terakhir, ada sudut rotasi 270 derajat atau negatif 90 derajat yang koordinat semulanya adalah tetap x, y. Hasil rotasinya itu adalah y, negatif x. Nah, kesimpulannya, rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik tetap. Nah, titik tetap ini disebut pusat rotasinya. Besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasinya. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah perputaran jam, maka sudut putarannya negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruent dengan bayangan. Lalu ada rotasi perputaran. Ini adalah rotasi benda yang tadi. Ini sama. Nah, yang kedua ada dilatasi. Dilatasi adalah proses pengalian ukuran bangun atau benda. Pengalian ukuran yang dimaksud dapat berupa perbesaran atau pengecilan, tergantung dengan skala dilatasinya. Unsur yang harus ada pada dilatasi yaitu titik pusat dilatasi dan skala pengalinya. Secara umum, bayangan titik A yaitu x, y oleh dilatasi terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K adalah A aksen kx, ky. Ini adalah dilatasi. Yang kedua, titik 1, dilatasi benda. Nah, contohnya itu kita lihat pada gambar. Ini menunjukkan bagaimana dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Nah, segitiga ABC didilatasi dengan pusat dilatasi titik awal P 0,0 sehingga menghasilkan segitiga A2, B2, C2 dan segitiga A3, B3, C3. Dengan hasilnya itu lebih besar dan lebih kecilnya. Oke. Menggambar hasil dilatasi. Ini yang pertama. Diketahui segitiga ABC berkoordinat di A 7,10, B 4,6 dan C negatif 2,3. Tentukan bayangan segitiga ABC setelah didilatasi yang berpusat di titik asal dengan faktor skalanya 2. Gambar segitiga asal dan bayangan ikut langkah berikut ini. Yang pertama, gambar segitiga ABC sesuai koordinatnya. Lalu yang kedua, tentukan titik A aksen sehingga OA sama dengan 20A. 2OA. Titik B aksen sehingga OB aksen sama dengan 2OB. Dan C-nya C aksen segitiga sehingga OC aksen sama dengan 2OC. Lalu yang ketiga, hubungan titik A aksen, B aksen, dan C aksen menjadi segitiga aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, berapa koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen? Lengkapi bagian kosong di bawah ini untuk menghubungi antar titik A aksen dan A ke B dan B serta T, C aksen, dan C-nya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh untuk transformasi rotasi dan dilatasi. Nah, ini Bapak punya sebuah bangun datar yang berbentuk persegi dengan titik A-nya itu 4,7, min 2,7, D-nya C-nya min 2,1 dan D-nya 4,1. Nah, kalau misalnya kita rubah, ini kita punya bentuk rotasi sebesar 90 derajat. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Bentuk dari rotasi 90 derajat. Oke. Nah, sekarang diminta dilatasi. Dilatasi itu adalah perbesaran. Jadi diperbesar. Nah, kalau diperbesar ini satu kalinya seperti ini. Nah, ini
2 kalinya. Jadi akan menjadi apa? Lebih besar. Oke, seperti itu. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Bila ada salah kata dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.